Halo, semangat pagi Mokleters. Selamat datang di channel yang berisi semua informasi dan tutorial tentang dunia IT. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe untuk mendukung kami membuat video menarik lainnya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, semangat pagi Mokleters. Jumpa lagi dengan saya Adi. Di video seri kali ini kita akan belajar administrasi infrastruktur jaringan part 1 atau bagian pertama, teori mengenai mikrotik. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama adalah memperkenalkan dan memberikan gambaran tentang router OS dan produk-produk router board. Yang kedua, mempelajari dan memahami mikrotik router, konfigurasinya, maintenance, dan dasar-dasar troubleshooting. Dan terakhir, mendapatkan kualifikasi sebagai Mikrotik Certified Network Associate. Mikrotik didirikan pada tahun 1996 dan setahun kemudian untuk pertama kalinya mengeluarkan operating system bernama router OS yang dapat diinstal pada komputer atau PC. Di tahun 2002, Mikrotik router board pertama kali dirilis, dan di tahun 2006, MUM, Mikrotik User Meeting, pertama diadakan di Praga, Republik Ceko. Sedangkan di Indonesia, MUM pertama yang dihadiri lebih dari 2.500 peserta diadakan di tahun 2015. Untuk lokasi pusatnya Mikrotik sendiri berada di kota Riga, di Latvia, di Eropa bagian utara, yang merupakan produsen router software dan juga hardware. Mereka mempunyai moto Routing the World, dan produk-produk Mikrotik atau router board banyak digunakan oleh ISP, perusahaan, dan personal. Mikrotik router OS merupakan operating system yang digunakan sebagai pendukung router board hardware. Jadi Mikrotik ada dua, berupa router OS yang dapat diinstal pada PC maupun router board secara hardware. Router OS sendiri berbasis Linux dan dapat diinstal di PC maupun pada virtual mesin. Fitur-fitur pada router OS: full support Wi-Fi 802.11, A, B, G, N maupun AC. Routing yang disupport ada banyak, antara lain BGP, OSPF, RIP, dan lain-lain. Mampu untuk konfigurasi firewall maupun bandwidth shaping, dan support untuk tunneling, baik itu PPTP, PPPoE, SSTP, OpenVPN, dan yang lain. Serta dapat digunakan sebagai DHCP, proxy, maupun hotspot. Router OS release dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah bug fix only, yaitu adanya perbaikan-perbaikan dari bug-bug yang ditemukan tanpa adanya penambahan fitur baru. Lalu ada yang current stable, sama seperti bug fix only, namun ada penambahan fitur-fitur baru. Sedangkan release candidate merupakan router OS yang berupa testing, di mana proses perancangan untuk perbaikan dan fitur-fitur yang akan datang. Oke, selain Mikrotik router OS, Mikrotik juga mengeluarkan Mikrotik router board. Mikrotik router board merupakan built-in hardware yang menggunakan router OS sebagai sistem operasinya.
Tersedia dari low-end hingga high-end router. Dan ready to use and custom router board. Artinya kita tinggal menggunakan router board sebagai hardware router kita. Tipe pada router board memiliki sistem kode tertentu. Kalau kalian lihat di belakangnya ada U, berarti dilengkapi dengan USB. Bila bagian belakang ada huruf A, advance, artinya biasanya digunakan pada level 4 ke atas. Bila ada H, high performance, artinya memiliki prosesor yang lebih tinggi. Bila ada huruf G di belakangnya, artinya dilengkapi dengan gigabit Ethernet. Bila ada huruf N, artinya dia sudah support protokol 802.11n. Bila ada huruf D-nya, dia sudah support dual chain. Ya. Sebagai contoh di sini ada RB751. Untuk angka 7 merupakan seri atau kelas router. Sedangkan angka 5 di sini merupakan jumlah port yang tersedia pada router board. Dan 1 di sini adalah jumlah slot mini PCI ataupun wireless. Untuk detailnya Anda dapat lihat di wiki.mikrotik.com ya. Arsitektur router board dibedakan berdasarkan jenis prosesor pada instalasi router OS. Anda dapat melihat atau memperhatikan tabel berikut ya. Ada MIPS BE, ada SMIPS S, ada TILE maupun ada PPC yang dibedakan berdasarkan jenis prosesor masing-masing. Untuk instalasi Mikrotik router OS, kita dapat menggunakan 2 cara. Yang pertama via CD-ROM atau USB flash disk. Ya. Kita dapat menginstal file ISO dari router OS langsung ke komputer kita melalui CD-ROM maupun USB. Cara yang kedua adalah menggunakan aplikasi net install. Untuk akses ke router OS sendiri atau ke router board, kita dapat menggunakan 3 media. Yang pertama adalah menggunakan kabel serial atau kabel konsol. Yang kedua, kita bisa menggunakan kabel Ethernet. Dan yang ketiga, kita dapat akses menggunakan Wi-Fi. Akses ke router sendiri, kita dapat menggunakan aplikasi Winbox ataupun kita bisa menggunakan aplikasi putih sebagai pengganti Telnet ataupun SSH dan juga menggunakan web browser ya. Ini contoh apabila kita mengakses Mikrotik menggunakan Winbox, di mana default IP address-nya untuk Winbox atau router board adalah 192.168.88.1, user admin, passwordnya 0. Cara kedua untuk akses router board, kita dapat menggunakan webfix. Ya, kita dapat menggunakan browser, baik itu Chrome, Opera maupun Microsoft Edge dengan alamat http 192.168.88.1. Loginnya sama, admin, passwordnya 0. Lalu cara yang ketiga, bila kita ingin mengakses Mikrotik, kita dapat menggunakan SSH, Telnet maupun New Terminal pada Winbox dan Webfix. Bila kita menggunakan SSH ataupun Telnet, maka kita akan mengakses router menggunakan Command Line Interface atau CLI. Berikut sertifikat Mikrotik dibedakan menjadi
3 level. Yang pertama level fundamental yaitu MTCNA. Yang kedua level advance ada MTCRE, MTCWE, MTCTCE, MTCUME, MTCHIP versi 6E, dan terakhir versi expert yaitu MTCINE. Sekian video pertama belajar administrasi infrastruktur jaringan part 1 teori pengenalan mikrotik. Selanjutnya kita akan masuk ke part 1 praktek pengenalan mikrotik. Terima kasih, semoga bermanfaat.